nikmat kubur. Kemudian sirat, jembatan Siratal Mustaqim, jembatan pemisah antara, ya kan, antara mahsyar, antara urasatul qiyamah dengan surga. Di bawahnya adalah neraka, melintasi di bawahnya neraka. Bagi yang tidak bisa melintasi, jatuh ke neraka. Yang bisa melintasi, maka ke surga. Adalah benar. Wal haud benar. Was-syafa'at hak. Was-syafa'atu hak. Ini bagian terakhir, syafaat. Ini ada, ya kan, pemahaman yang berbeda, terutama kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij itu tidak percaya terhadap adanya syafaat Kanjeng Nabi. Kita ahli sunnah wal jamaah mempercayai syafaatnya Kanjeng Nabi. Sebagaimana disebut dalam kitab Jami'us Shaghir misalnya, ya kan, hadisnya, yasfa'u yaumal qiyamati thalathun. Ada 3 kelompok orang yang bakal bisa mensyafaati umat. Yasfa'u bakal memberi syafaat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, thalathun, 3 kelompok. Al-anbiya, yang pertama para nabi. Kemudian wal ulama, para ulama. Kemudian terakhir wasyuhada, para orang yang mati syahid. Nabi, ulama, dan syuhada. Kemudian pas syafaatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lil mukminina, bagi orang-orang yang beriman, al mudnibina, yang berdosa. Orang-orang mukmin yang belum sempat tobat, ya kan, tapi dalam hatinya ada iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada qada qadar, iman yang rukun iman yang keenam, percaya, mantap dalam hatinya. Mulut juga mengucapkan, ya kan, mengucapkan, mengakui pengakuan Tuhan itu Tuhanku. Bahkan lagi mabuk, takbir, Allahu Akbar, baru mabuk padahal kan maksiat ya. Wafat, mati, maka jere Kanjeng Nabi, syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina al mudnibina, bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Bagi orang mukmin yang tidak berdosa mah tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya nggak perlu kan? Tidak meninggal dalam keadaan suci, syahid, ulama, nabi, ya langsung surga. Buat apa syafaat? Maka syafaat itu diperuntukkan umat Nabi Muhammad akhir zaman yang hidupnya banyak bercampur baur antara ibadah dengan maksiat. Ya, ibadah ongko, maksiat ongko. Ya boleh, santri ngaji ongko, mojok ongko. Sing ora jomblo soten. Sing ditagon, ya kan. Sumput-sumputan, padahal ketangguhan mah disangsi. Dikawinna bisa. Tambuhan. Tapi nyumput-nyumput, ya. Ibadah ya maksiat, ya ibadah ya maksiat. Tetap alhamdulillah ada syafaatnya Kanjeng Nabi. Kita punya harapan. Walaupun ketika meninggal dunia dalam keadaan berdosa, punya roja, punya harapan dapat syafaat dari Nabi. Selamat. Mentak fa inna marji'a muslimin li jinanihi wa inna marji'a kafirin li jahannam. Selagi iman mah dalam dadanya ada, walaupun misqala dzurratin, setimbang biji sawi, masuk surga. Ya kan? Karena sesungguhnya tempat pulangnya orang-orang muslim ketika dikatakan Islam, di dalamnya terkurung iman karo ihsan, ya. Ketika dikatakan Islam, ya ning jerone ana iman karo ana Islam pasti, ya kan. Tapi ketika disebutnya mukmin, belum tentu muslim. Mukmin doang, belum tentu. Tapi ketika Islam, muslim, nah di dalamnya menyangkut. Nah, Islam itu pokoknya. Islam itu pokoknya. Ada orang yang beriman belum sempat beramal. Ya, banyak di zaman Nabi, ya kan banyak ya. Baru syahadat doang, mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, Allah sebagai Rasulnya, kemudian wafat meninggal dunia. Contohnya Abi Sufyan misal. Dan itu dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Dimaafkan, jangan dimasukkan ke surga. Ya kan, Hanan Quran surat apa kelar ya. Kalau mereka orang-orang kafir itu meninggalkan hal-hal yang lewat kemudian beriman, maka ia akan dimaafkan. Ghufirallahu ma taqaddama wa min danbihi wa ma yata'akhkhar. Gitu ya. Menjelang akhirnya iman di surga. Nah, di antaranya kayak kue karena ada iman walaupun misqala dzurrah.
Sedangkan proses ke surganya, adapun misalnya disucikan dulu dari dosa-dosanya, ini kanannya dicuci dingin, di neraka dibersihkan dulu, ya itu mah proses kan ya. Yang penting akhirnya endingnya surga. Sebab neraka dan surga, alam akhirat itu alam yang abadi, tidak ada akhir. Diponis misalnya, ya kan, Agus karena berdurhaka kepada orang tua dan gurunya diponis masuk neraka 1 miliar tahun. Sujud ning akhirat, alhamdulillah, nuhun Gusti. 1 miliar tahun, nuhun. Nanti kalau sudah di alam sana, ya kan, kan lama banget. Ya 1 miliar tahun itu ada akhirnya, ya. Sementara abadi itu tidak ada akhirnya. Kesananya masih lebih panjang. Tak sujud nuhun, alhamdulillah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan iman kita sampai dengan akhir hayat kita. Itu yang penting. Iman kepada hari akhir. Ya, sudah selesai sampai situ. Sampai dengan syafaat hari akhir itu, yaumul ba'ts. Kemudian ursatul qiyamah, mizan, hisab, kemudian neraka, surga, soal munkar wan nakir, adab kubur, mizan dan sirat, haud, syafaat. Tuh. Berikutnya satu lagi. Biar tuntas dulu iman. Berikutnya adalah maknal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada qadar. Wa amma maknal imani lan anapun utawi maknane iman bil qadari lawan pepasten ketentuan Allah khairihi baguse qadar wa syarrihi lan alane qadar iku minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Iman kepada qada qadar, baik itu qada yang baik ataupun qada atau qadar yang jelek, harus diimani, diyakini. Bahwa maka utawi makna iman bil qadar khairihi wa syarrihi iku anta taqida yen tane kadaken sira hendaklah engkau menekadkan. Aqoda itu asalnya ikatan, uqdun, ikatan, mengikatkanlah engkau terhadap keyakinan dan percayaan itu dalam hatimu yang paling dalam. Uqdah itu asal katanya adalah ikatan, bundelan. Bundelna ning ati cangkredkeun. Kira wong Sunda masuk nyangkred pageuhkeun. Nya kan? Rasa kepercayaan, rasa keimanan ka Gusti anu wungkul hiji. Nya kan? Dinu hate urang, dina sanubari hate urang. Pageuh cantolna sing teguh. Kan? Itu mana aqoda. Tong bertekad bukan bertekad gaya orang mau apa gitu ya kan, tekadku bulat, niatku kuat, ya kan. Anna jami'a ma yajri fil alam, hendaklah engkau meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan menguatkan dalam hati, sesungguhnya ma yajri, jami'a ma yajri, setiap perkara yang berjalan, yang berlaku fil alami, di alam. Anna jami'a setemene utawi sekabehane ma perkara yajri berjalan lumaku fil alami ing alam khairon iku bagus kana keanaane au syarron atawa ala iku bitaqdirillahi ta'ala kelawan takdire Allah ta'ala, kelawan ketentuane Allah ta'ala. Meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa sesungguhnya yang berjalan, yang terjadi, yang berlaku di alam ini, baik itu baiknya atau jeleknya, semua adalah kehendak Allah. Semua adalah ketentuan Allah. Kadang kita itu percaya, meyakini, bahkan suka nuhun-nuhunan, syukur, ya kan? Ketika takdir itu yang baik menurut kita, ya kan, yang baik menurut kita, syukur banget.
Alhamdulillah, misalnya udah rezeki akeh, tiba-tiba tidak disangka-sangka, si Ba menang game online, oleh duit 100 juta, nuhun, ya kan nikmat. Tempo be ketiga cilaka, tibang kesandung bata, ya kan kuku jempolnya coplok, orang percaya sing Gusti Allah, ngamuk-ngamukan, jengkel, lara banget, ya kan, tidak terima. Nah, ciri ini wong sakit tidak terima itu kan mengeluh, menyampaikan rasa sakitnya ngomong. Lah kasing takon langka apa? Ya kan, dia ngobrol, cuma lagi larandas baik. Ya kan, cap apa radek. Buku lah kasing takon langka apa? Bakalan nyung lagi larandas baik, bisa minggu. Ya kan. Nah, itu orang ikhlas, orang nerima nih. Kodah Gusti Allah. Ciri dia kayak gue. Lah kasih takon langka apa? Bakalan nyung lagi roti duit. Misalnya begitu ya kan. Lagi itu duit orang sok cerita, ya. Oh ya mau duit 100 juta misalnya si cerita mal. Wah, paling nyumput. Anak si batur sing nguruga bejakane langka nang maneh demuk jaluk traktiran gitu ya. Tembok kena musibah, qadar yang jelek, cerita kepada semua orang. Itu tanda-tanda orang yang tidak sabar, tidak menerima terhadap ketentuan Allah, terutama yang jelek, suka menceritakan kejelekan yang menimpa dirinya. Gitu. Mau ngutang dari lorong. Masing takon. Semua yang berlaku, semua yang berjalan, semua yang terjadi di alam ini tentang baik dan buruk adalah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walakin lil ibadi ikhtiarun. Walakin tetapi ini lil ibadi kaduwe piro-piro hamba ikhtiarun utawi milih. Akan tetapi sekalipun Allah telah menakdirkan, ini takdir ya. Ketentuan Allah ibarat lamun disederhanakanlah sistem atau program sebuah robot misalnya ya kan. Karena hari ini dunia teknologi. Misalnya kalian anak SMK telah menciptakan robot. Dalam program robot itu telah diprogram di otaknya ada apa arane istilah otak komputer kayak. Otak robot apa arane? CPU apa? Iya, prosesor. Dalam prosesornya sudah disetting di sana bahwa robot ini berkemampuan misalnya jalan lurus, jalan maju dan mundur, ke samping, ke atas, ke bawah, misalkan ya kan. Sistemnya sudah seperti itu diciptakan. Tangannya bisa bergerak, mengambil, menaruh, ya kan, menyimpan dan seterusnya. Kemudian itu kodarnya namanya, itu kodarnya, ketentuan program pokoknya. Tapi ketika irodahnya ya tergantung kamu yang mengoperasikan itu. Robot harus telepon apa? Kon lunga doang ya cicane lunga doang. Sistemnya sudah ada kan di dalam. Nah, itu kodar itu begitu. Kodar itu begitu. Program pokok sudah diberikan kepada makhluk bernama alam, KB, orang manusia doang. Alam KB. Langit ya programnya memang jadi atap bagi bumi. Matahari settingan program awalnya memang panas menyinari lewatnya mana be mulak-balik kayak itu doang kan? Ya kan. Orang lantas kemudian mana miring, ya kan orang apa sistem marane kau itu namanya qadarullah, sistem yang sunatullah yang telah Allah tetapkan. Adapun engko pelaksanaannya kembali seperti robot misalnya supaya gampang lah pemahamannya ya. Di robot ketika Allah menghendaki irodatnya namanya, irodatnya. Kongkon melayu, kongkon mundur, kongkon miring, lunga miring. Kongkon majeleng menduhur, kongkon nyungsep, itu maka kemudian kayak tadi instruksi yang diberikan oleh si operator, ya kan? Operator, instruksi yang diberikan si operator robot itu. Nah, lil ibad kita hamba adalah pemegang, ya kan? Amanah program dari Allah sebagai manusia, diciptakan sebagai manusia dengan perangkat lengkap. Jasmanine ana badan, ya kan? Badan itu terdiri dari kepala dan isinya, ada otaknya kan? Ada tangan dua tangan, badan, kaki kedua kaki dengan segala fungsinya. Itu ya kan? Itu masih perangkat kasare, hardware ya kan. Perangkat lunake di dalam ada otak. Kita ya punya otak, punya perasaan. Ya kan? Rasa. Itu ya kan? Rasa, otaknya kan anak, ya kan? Rasa anak tapi tidak tampak. Ya kan? Adapun ruhani, itu bukan bagian dari
bukan bagian dari fisik, ya kan? Di luar psikis. Kalau ruh mah itu adalah apa, tiupan dari unsur Tuhan, unsur Allah. Mata roh mau orang mati, mata roh tidak mengalami kematian, ya. Karena apa? Ruh itu Allah ciptakan untuk abadi. Bahkan ada ulama yang mengatakan ruh bukan dicipta, tetapi ditiupkan. Tidak dicipta. Kayak Quran tidak diciptakan, Quran. Kalamullah. Bukan Quran mushafnya ya. Maksudnya Quran itu Quran yang kodim. Kalam Allah yang kodimnya, bukan Quran yang kita pegang. Itu tidak diciptakan, tapi munazzal. Diturunkan oleh Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu makhluk itu ada 3 bagian. Ada yang makhluk, dicipta. Alamnya maksudnya bukan makhluk. Alam itu ada dibagi 3 macam. Ada alam disebut makhluk dicipta, ada alam yang disebut ditiup, ya kan? Ditiupkan, dihembuskan. Ada alam yang diturunkan, ya kan? Gitu. Munazzal. Yang kemudian pada akhirnya yang diturunkan dan yang ditiupkan itu tidak bernama makhluk. Tidak bernama makhluk. Roh itu ditiupkan, Quran diturunkan, nah yang lainnya diciptakan. Tuh, itu juga harus dipasang sebagai bagian daripada keimanan kita. Nah, karena tadi yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu adalah programnya, sistem pokoknya, maka memilih mana yang baik, mana yang buruk adalah pekerjaannya manusia. Lil ibadi ikhtiyarun. Itu. Walakin lil ibadi ikhtiyarun. Akan tetapi untuk hamba-hamba itu berkewajiban memilih. Dan Allah telah sodorkan, yunu hade, yunu goreng, ya kan? Mangga tah sok maneh milih. Ah, orang manu goreng weh, ya itu gitu. Ya kan? Fatakdiru, maka anapun utawi takdir minallah, dari Allah. Ini lebih jelasnya ini begitu. Wal fi'lu lan utawi pegawean laku lampah iku minal ibadi, saking hamba. Wahuma lan utawi karone takdir, wahuma lan utawi karone takdir, takdir dan fi'lun ketentuan Allah dan laku manusia. Yajriyani kelorone berjalan, ma'an bebarengan. Iku yajriyani berjalan karone ma'an bersamaan. Keduanya antara takdir dan laku hamba berjalan seiringan. Wong pengen gebuk, Allah menentukan bisa gebuk, kaplok. Hamba pengen mangan, Allah menentukan bisa mangan, bisa. Ketika tidak berbarengan maka tidak bisa terjadi. Pengen mangan muluk, jadi Gusti Allah aja, kampleh tangannya, setruk. Oke, yang begitu ada ya? Ada kan? Karena takdir Allah tidak menyertai. Semua begitu. Wa illa maka lamun ora ana fatakunu maka ana bi'satul anbiya. Wa illalan alamun orang mengkonon, jika antara takdir dan antara fi'lul ibad, laku hamba itu tidak berjalan bersamaan, fatakunu maka ana opo bi'satul anbiya'i, diutusnya nabi, wa inzalul kutubi lan diturunakene piro-piro kitab iku abasan percuma. Itu pemahaman daripada iman kepada qada dan qadar. Yang berat sebenarnya adalah kita pada melakukannya. Pada melakukannya. Qada-qada yang baik seringkali kita syukuri. Bahkan seringkali syukuran itu dilaksanakan dengan semacam pesta. Arab bisa membawa haji, Arab berangkat, ibadah kan gua dia, ibadah nikmat yang besar kan, nikmat besar, syukuran dingin urung miangga urung jadi haji kan, syukuran kan, undang tetangga undang, ya kan, hidangan di enak-enak, ya kan, disebut halal bil halal, moduse, ya kan, buat mihang, selesai melaksanakan ibadah haji, kanannya mau benar bu beli, syarat rukunnya dilakoni.
Ya kan? Balik lat sebulan syukuran maning Ustaz di haji bari ngelandi aran. Ya sing mikirnya arannya cebong diganti jadi misalnya apa itu kan? Karena ego ake wong ganti nama setelah munggah haji. Selain memang ya ada sih Kanjeng Nabi juga mengganti beberapa nama sahabat. Ya kan? Dari yang kurang baik menjadi baik. Momennya diganti momen. Cari momen yang baik. Momen tas balik haji ganti aran. Misalnya ya kan? Aran syukuran mani karena oleh nikmat gede ya, oleh nikmat bagus ya, nikmat bagus kan bisa ibadah, tapi dilupakan bahwa bisa Jumat juga nikmat bagus ya, karena beli ngarep yang Jumat syukuran dingin ngarep yang Jumatan atau balik Jumat syukuran dingin ya kan, habis melaksanakan bisa sholat Jumatan kan nikmat juga, nikmat bagus juga kan, anak langka biasa-biasa baik kok mau sholat 5 waktu mah. Nah terkadang maka sekalipun pada bayarannya syukuran, terkadang ada tanda petik ya tertempeli apa arannya sifat-sifat ria kaentepan. Tas salat mah biasa teu kudu pakai ongkos, teu kudu pakai modal, teu kudu dipamer-pamer lah. Nah, ya haji mah kan tas nganggo duit, suwe ongko, perlu banyak orang tahu pamer. Nah, maka yang bisa menyelamatkan itu hati. Yang bisa menyelamatkan hati antara riya atau ikhlas. Engkau belajar tasawuf beneri hati, sebab tasawuf itu dari tasfiyatul qulub, membersihkan hati. Da kuwi anane laku hati. Ada laku lampahe hati, perbuatane hati. Ai kasar mata mah awak, perilaku awak maka kasar mata anggota tubuh ya sesuai pikir, yang jadi pikir bener ya bener. Tak bertasawuf harus diawali dengan berfikih, pinter fikih dingin. Ya kan. Kemudian bertasawuf diimbangi dingin. Iman dulu, Islam dulu, baru ihsan. Bertasawuf itu bagian daripada ihsan nanti akhlak, ya kan. Tuh. Berat sekali, ya kan, pada pelaksanaannya adalah meyakini bahwa yang jelek-jelek itu, takdir Allah yang jelek itu bisa diimani, apalagi bisa percayane, syukurane kaya nikmat sing bagus. Ya kan? Ahli tasawuf misalnya ya para wali lah, Jalaluddin Arumi misalnya, kematian itu ya kan pada orang awam disebut musibah ya. Musibah, dan itu namanya papasten sing ala. Ya kan? Qadar syarrun, qadar sing jelek kan, mati jere keluargane mah. Jere muridé mah. Tapi Arumi ketika mau lagi arep ninggal wis ningkene ke nyawane wis nglak-lakan, tiba-tiba muridnya nangisi, tangi mana kurang sida matine. Diseneni dingin muridnya. Seneni muridnya, santri dihidang, santri bloon, santri goblok, kalau menjadi bahasa nyonge mah. Anak guru arep ketemu karo kekasihnya ditangisi dialang-alangi. Meninggal itu adalah pertemuan seorang hamba bertemu dengan yang dihambainya. Seorang hamba dengan kholiknya ya kan, seorang kekasih dengan kekasihnya. Tunggu-tunggu boleh siba ditagon ning Jakarta arep mene ditunggu bae wan bagi dinteni bisa-bisa nunggu ini kan karena suka mandi orang ning jembatan maning tapi ini suka mandi diinteni bae ya kayak kowe jadi Arumi wong arep ketemu karo kekasih kok kemarin ditunggu tangisi ayo gebraria saja kita sambut kedatangan kematian nari joget muter-muter menyambut kematian ya kan, pertemunya ruh dengan zatnya bahkan Allah, bukan ruh manusia dengan Ruhul Kudus, tapi dengan ruh dengan zat bahkan kudus, dengan Zatul Kudus tegasnya Allah. Ya gue para supi mah ya kan, nyomapan ketika bapak mati ga, waduh si bapak mana mati saminggu nangis bae cawadon mah ya kok nyungkor sapa mah kematian itu tidak boleh ya terlalu ditangisi, terlalu dikhawatirkan, tidak boleh. Nabi gak meninggal kan nanti soalnya di kampung anak ulama sijine, anak ustadz sijine, anak kiai sijine ya sedih ditinggalkan. Tapi kalau berlebihan agama kapien, ke pesantren kapien, kiai nego wis mati go pesantren kapien, khawatir yang berlebihan tidak boleh. Agama akan tetap ada agama masing ngurus Gusti Allah, sing menghidupkan Gusti Allah.
dengan sendirinya akan timbul, akan muncul pengganti-penggantinya. Nanti buktinya Nabi Adam mati beli Nabi Adam. Wafatlah ora sopan tening Nabi. Nabi Adam wafat. Ada penggantinya, ya ada putra-putra yang jadi nabi lagi. Bahkan terakhir Nabi Muhammad Khotamul Anbiya meninggalkan wafat. Senajan jere alih hakikat mah hanya pindah alam, ya kan. Para kiai juga wafat, ya kan. Misalnya sebutlah Kiai Abdul Karim misalnya Pungangan yang tadinya tokoh sentral Pungangan siji-sijine kabeh pian dheweke, ya kan. Masa jenenge ning Pungangan urusan sekampung ini baik urusan pesantren, urusan pemerintahan, urusan kemasyarakatan, urusan sosial, keagamaan be pokoknya mah kabeh kumaha saur anjeunna. Kabeh masyarakat taslim, nurut. Ketika meninggal ada sekelompok orang yang khawatir kok kapieun ke Islam Pungangan. Hilang boleh? Wah udah lama berapa tahun sampai hari ini. Tidak hilang. Ya. Kemudian diterusan Kiai Soleh. Kowe mana? Oh, urang ada gantine, urang ada gantine euy. Kok siapa ya gantine? Bahaya ke agama. Ya kan? Tapi nyatanya mekar lebih maju kan begitu. Jadi tidak usah dikhawatirkan lah. Presiden mungkin ke simpang bagusnya Jokowi lang kamaning. Prabowo mah gebrag-gebrag meja bae mongnya mah misalnya. Calon kuatnya siapa penggantinya? Engkau gawes kepilih mah pantes ya. Insya Allah nanti kalau sudah terpilih mah tidak usah dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan dan perlu serius khawatir mumpung masih nom adalah tentang diri kita. Kira kita itu mau kemana, mau apa, mau jadi apa. Itu yang penting. Nyongke santri wis bisa apa? Wis entok pira wong tua modale. Lamun sidenya jajan 10.000 6 tahun pira. Oleh pirang bait apalane. Ya kan Alfiah wis mulai durung. Ya kan misalnya Jurmiyah alhamdulillah wis hatam. Imriti wis hatam, Alfiah nembe mulai. Lamun Alfiah sudah hafal pun, udah hafal paham, itu masih belum apa-apa, ilmu masih jauh. Karena itu baru alat ban nahu saja. Manane mesti ana narane balago, ana parane ana bayan, ana maani, ana lagi namane arane aparane manti, ilmu logika, musuh akeh bahasa durung ngerabah ning tafsir. Ya kan? Nung anu, masih banyak. Maka jangan sia-siakan waktu. Itu yang perlu dikhawatirkan. Ini saya mau jadi apa ini, ya kan? Mau kemana, mau jadi apa, mau pengen bisa apa? Ditarget, bikin target. Tahun pertama hafal kie. Tahun hafal nahwu doang, ibarat alat. Da alat kan nahwu itu alat. Engko memahami agama. Temennya dua palu, misalnya. Temen kayak wong Arab gawe bangunan mah baru punya palu doang menguasai nahwu. Sorot misalnya kalau regaji lah di palu doang kalau regaji gawe umah bisa moal peragat mah peragat kan umah apa umah meureun manuk gawene ya umah-umahan alias kandang peragat mah peragat kan umah model apa. Nah ketika alatnya komplit maka bikin bangunannya bisa bikin bangunan yang sempurna tuh. So kayak mau gunakan kesempatan masih muda untuk lebih banyak belajar. Terus belajar. Manfaatkan. Teknologi manfaatkan untuk belajar. Pengen mengetahui, mencari ayat di Quran itu kudu nganggo kamus. Ngebet-ngebetnya kesuwe. Hari ini saklikan doang. Ning HP ya kan. Bisa ketemu. Apa ya dalile anu cari Qurannya. Klikan doang. Brojol berbagai versi. Ya kan. Berbagai versi. Maka ketika kalian ingin jadi pinter dulu. Masukkan ilmu dulu otaknya. Lalu kemudian mampu berpikir, menyimpulkan, baru bisa menentukan jalan. Memperkuat, memperdalam keyakinan. Ini, ya kan. Pengetahuan gak durung, baru kemudian misalnya olah pikir. Ngejak bareng-bareng berdiskusi. Bahannya gak urung tuwe. Ya kan, harus diskusinya apa. Harus ada bahan dulu. Nah usia-usia kalian lah ya hari ini mengumpulkan bahan-bahan. Nah, kok begitu kuliah kalian akan bisa tampil beda dengan yang lain. Gitu ya. Sampai di sini nanti tentang Islam kita bahas dalam kesempatan yang lain. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat buat kita semua. Kesalahan-kesalahan itu murni dari kebodohan saya pribadi, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong ya kan pada akhirnya orang-orang yang terus istiqomah
ngaji, istiqomah mempelajari ajaran agama Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badallah rijalallah agisuna wa kunu aunana lillah asana bi